Shalom. Shalom. Wah, sungguh luar biasa sekali adik-adik kita semangatnya. Gimana kabarnya hari ini? Hah? Kok nggak ada suaranya? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, gitu ya. Kalau kakak bilang gimana kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Harus lebih semangat ya dari rumah semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya Mbak ya. Ya. Silakan Kak Tia. Mari teman-teman kita bersatu hati, kita siapkan hati kita, sikapnya yang baik ya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami saat ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan berkati apa yang sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kiranya Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, biar lebih semangat lagi hari ini kita mau bersama-sama pujikan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri ya Mbak ya, biar lebih semangat lagi. Kita akan pujikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gerakan semuanya harus semangat ya. Tak lihat tuh dari sini kelihatan semua. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggul, pinggulku ke kanan, ke kiri, ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki, Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggul, pinggul, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yo kaki-kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Yo kepala, palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yeay. Gimana, udah capek belum? Pastinya belum lah. Oh, pastinya adik-adik belum. kita itu adik-adik yang semangat sekali Semangat memuji yang luar Tuhan. biasa sekali ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita punya Allah yang kuat ya, betul semua. Kita punya Allah yang hebat, betul. Betul. Kita punya Allah yang besar, betul. Betul. Nah, kita akan pujikan kuat, hebat dan besar. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Yuk, kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Kita bertepuk tangan ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, sungguh luar biasa Yesus kita ya. Yesus kita tuh Yesus yang kuat, Yesus yang hebat, Yesus yang besar, tiada tandingannya. Makanya kalau kita dalam Tuhan tuh tidak boleh khawatir Kak, karena rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Wah. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Adik-adik boleh duduk dulu. oh ya, boleh duduk. Siapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan, ku ingin dengar dengar cerita. Dengan sikap berdoa, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, hai anak-anak di Immanuel, di 4 wilayah di Immanuel, dari Pangungrejo, Ngasinan, Pucang Sawe, dan Ngoresan. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Teman-temanmu yang lain, teman-teman kita yang lain di seluruh Indonesia juga sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita duduk yang manis, kita akan siapkan hati kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, berkat segala sesuatu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira, boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah, Engkau yang boleh berbicara bagi setiap kami anak-anak kecilmu ini, sehingga kami semua tahu maksud firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar dari binatang, juga dari tokoh Alkitab. Sebelumnya kita akan sama-sama membaca dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, disiapkan Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa membaca, kita akan baca bersama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, renungan hari ini, sekolah minggu hari ini diberi judul Rancangan Tuhan itu Indah. Rancangan itu rencana Tuhan itu indah. Sekarang kalian perhatikan gambar apa yang akan terlihat. Iya, satu lagi gambar apa kalian perhatikan? Ada yang tahu binatang apa yang terlihat pada gambar? Iya, ada binatang semut. Sekarang Bu Ima mau bertanya, sedang apa yang sedang mereka lakukan? Gambar yang pertama coba kalian perhatikan. Iya, sedang membawa makanan. Sekarang gambar yang kedua perhatikan. Ya, mereka sedang menyeberangi dari daun satu ke daun yang lain. Menurut kalian, mereka menghadapi masalah enggak ketika melakukan itu semua? Iya. Yang pertama kalian perhatikan tadi ya, makanan yang mereka bawa lebih besar dari tubuh mereka. Apakah mereka menyerah dengan masalah ini? Tidak, mereka bekerja sama. Kemudian gambar yang kedua, ketika mereka mau menyeberangi dari satu daun ke daun yang lain, iya, tubuh mereka tidak bisa menggapainya, maka mereka bekerja sama satu dengan yang lain.
Akhirnya mereka bisa melewati setiap daun yang harus mereka lalui ketika mereka harus membawa makanan. Nah, kadang seperti kita juga menghadapi masalah. Nah, tokoh semut tadi mengingatkan kita semua, mengingatkan Bu Ima juga tentang satu tokoh Alkitab. Saya perhatikan gambarnya, tokoh siapakah yang muncul? Iya, Yusuf. Ya, tokoh Yusuf ini sudah sering kita dengar ceritanya ya nak. Tapi setiap saat ini, walaupun kita sudah pernah mendengar kisah tentang Yusuf, bukan berarti sudah bosan enggak. Ada hal baru yang terus harus kita pelajari dari tokoh Yusuf ini. Yang pertama, mari kita lihat dulu Yusuf ini siapa. Ya, dia memiliki saudara yang banyak ya, dia anak dari Bapak Yakub. Dia menjadi anak kesayangan. Kemudian hidupnya tinggal nyaman ya hidupnya. Dia tinggal bersama saudara-saudaranya banyak sekali. Juga tinggal bersama ayah ibunya. Ketika kita tinggal di rumah dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita merasa nyaman, kita merasa senang. Siapa yang pernah pergi menginap di rumah saudara? Rasanya sama atau beda? Iya, pasti beda. Ketika kita tidur bersama dengan keluarga kita, ketika kita tidur di rumah orang lain, pasti beda rasanya. Nah, Yusuf ini di dalam hidupnya dia sangat nyaman, tapi masalah muncul. Masalah Yusuf ini muncul. Kapan masalah ini muncul? Ya, Yusuf ini punya mimpi. Dia bermimpi bahwa saudara-saudaranya, ke-11 saudaranya, bahkan ayah ibunya akan sujud untuk menyembah dia. Dia menjadi penguasa. Ketika mimpi ini dia ceritakan, saudara-saudaranya membenci dia. Ayahnya menegur dia. Dari mimpinya hidupnya berubah. Ketika dia mulai menceritakan mimpinya, hidupnya jadi berubah. Saudara-saudaranya membenci Yusuf. Saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk Yusuf. Apa anak-anak? Iya, Yusuf dilemparkan ke sungai, ke sumur yang kering. Nah, tapi Tuhan tidak menghendaki Yusuf mati. Makanya itu tadi Ruben mengusulkan jangan dibunuh. Yusuf jangan dibunuh. Tapi Yusuf masukkan saja ke sumur kering. Karena Ruben punya keinginan nanti kalau saudara-saudaranya yang lain pergi, dia akan menolong Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Selanjutnya, Yusuf dijual. Dia dijadikan budak. Dia hidup jauh dari keluarganya. Sedih sekali rasanya waktu itu. Coba kalau kita bayangkan kita yang mengalami hal itu. Kita dijual ke orang lain yang belum pernah kita kenal. Di sana kita dipaksa untuk bekerja. Yusuf menjadi budak. Saat itulah hidupnya seperti seolah-olah tidak menyenangkan. Sedih ya nak. Dia dari awal hidup yang nyaman, dia harus berubah sangat banyak perubahannya. Dia hidupnya sangat menderita karena dia jauh dari keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengubahkan segala kesusahan Yusuf, Tuhan mengubahkan segala penderitaan Yusuf menjadi orang yang diberkati, orang yang berkuasa di Mesir. Iya, Yusuf tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yusuf tetap hidup dekat dengan Tuhan. Makanya rancangan-rancangan dari saudara-saudara yang jahat itu diubahkan Tuhan menjadi rancangan damai sejahtera. Nah, sekarang kembali ke kita. Anak-anak punya masalah. Bu Ima punya masalah. Iya, semua orang punya masalah yang harus dihadapi. Sekarang anak-anak belajarnya online dari rumah. Tidak bisa ke sekolah. Belajarnya online, bukanya laptop, bukanya HP, atau menerima pesan dari bapak ibu guru kalian. Ada masalah. Masalahnya apa? Mungkin kuotanya tinggal sedikit. Mungkin jaringannya terganggu. Ketika ditelepon putus-putus dan sebagainya. Banyak sekali masalah yang kalian hadapi. Sekolah minggunya masih online seperti hari ini. Kemudian apalagi masalah kalian? Iya,
Bosen Mbak, bosen Bu, di rumah saja, mau kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Iya, semua menghadapi masalah. Apalagi nak masalah kalian? Iya, tidak bisa ketemu sama teman. Biasanya pulang sekolah main sepak bola, tidak bisa. Biasanya pulang sekolah mampir ke rumah saudara, mampir ke rumah teman, tidak bisa. Semua di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Diam saja, menangis, marah kepada Tuhan? Oh, itu bukan anak sekolah minggu Immanuel ya. Kalau anak-anak sekolah minggu Immanuel, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Iya, tetap bersuka cita, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Ketika kita bersyukur, itu adalah akan membawa kita ke sukacita sehingga kita bisa menghadapi setiap masalah yang kita alami. Nah, Mbak Ima punya tips, Bu Ima punya tips untuk kita semua. Ketika kita punya masalah, yang pertama, bersyukur. Yang kedua, tetap dekat kepada Tuhan. Tetap rajin sekolah minggu walaupun online. Tetap mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan sukacita. Tetap mengerjakan segala sesuatunya diawali dengan berdoa. Jangan terlupa untuk tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan bagi kita yang sudah bisa membacanya. Yang belum bisa membaca, dibacakan oleh kakak kita, dibacakan oleh ayah ibu kita. Ya, kemudian kita mau percaya seperti firman Tuhan tadi, Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi, bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera. Karena Tuhan yang akan mengatur segala hidup kita, mengatur masa depan anak-anak. Kita tinggal percaya kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan bahwa segala masalah, segala kesalahan yang kita hadapi itu akan mendatangkan kebaikan. Jangan menghilangkan masalah, tapi menghadapi masalah. Ketika ada tugas dari sekolah, susah, bukan menangis, tapi minta tolong kepada ayah, kepada ibu, kepada mama, kepada papa kita, sehingga kita bisa menghadapi masalah kita. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita percaya dan mengandalkan Tuhan, karena rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera, supaya masa depan kita boleh cemerlang di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, itu firman Tuhan kita untuk hari ini yang kita pelajari bersama-sama. Bu Ima dan kalian semua diingatkan Tuhan untuk terus mengandalkan dan terus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Kita akan tutup bersama-sama dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sikap doa yang anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa, yang merancangkan damai sejahtera bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi kami percaya Allah menjamin masa depan kami cemerlang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan bagi kami untuk hari ini firman-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang bertugas untuk di negara bangsa kami ini dalam menghadapi virus corona. Mari Allah, Engkau yang boleh memberikan hikmat-Mu, Allah yang boleh memberikan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia boleh menghadapi masalah ini untuk terus berpegang pada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan yang menjaga kesehatan kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, sehingga semua boleh dilindungi oleh Tuhan, dan kami boleh terus tetap sehat karena penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Bu Ima percaya firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan kita dan berbuah menjadi berkat yang indah untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Terberkati kan? Amin, tentunya sungguh luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan melalui Mbak Ima tadi ya. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan tadi apa? Rencana. Nah, rencana Tuhan itu sungguh luar biasa sekali dalam hidup kita. Nah, sekarang adik-adik kita akan membuat apa Mbak? Membuat aktivitas. Untuk aktivitas minggu hari ini adalah menuliskan ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Setelah ditulis, adik-adik bisa menghias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, kemudian hias sebaik mungkin ya Mbak ya, semenarik mungkin. Pokoknya hias mau dikasih apa boleh, dikasih balon boleh, dikasih kupu-kupu boleh, kasih awan boleh. Contohnya seperti ini. Nah, lalu untuk kelas besar nih Mas, tambah apa ya? tambah apa ya Mbak ya? Tambah dihafalkan. Oh, tambah dihafalkan. Setelah dihafalkan terus Lalu nanti direkam, dikirimkan ke kemana? dikirimkan ke grup WA wilayah masing-masing. Oh ya, ke grup WA wilayah masing-masing ya. Oke, nah jangan lupa ya teman-teman semua. Tadi di apa Mbak? Ditulis dari Yeremia 29 ayat 11, Ya. terus dihias. Nah, Ya. untuk yang kelas besar diapakan? Dihafalkan lalu direkam. Wah, dihafalkan ya. Nah, ayatnya ini sungguh menarik teman-teman semua, bahwa tadi saya sudah mengingatkan ya, rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa sekali ya. Kita harus tetap semangat menghadapi segala cobaan yang ada. Jangan pernah letih lesu. Dikasih cobaan tuh harus lebih semangat lagi. Harus bersuka cita. Karena kita anak-anak Tuhan yang sungguh hebat. Nah, anak-anak Tuhan tuh hatinya tuh selalu gembira ya. Iya, Karena hati yang gembira adalah obat. Ya, kita akan pujikan hati yang gembira adalah obat untuk penutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bertepuk tangan semua ya. Kita bersuka cita. Kita harus selalu semangat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah. Keringkan tulangnya keropos. Hati yang gembira. Tuhan apa? Tuhan senang. Sekali lagi harus lebih semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah. Keringkan tulangnya keropos. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Hati yang gembira tuh Tuhan senang semua dia. Makanya kita harus selalu gembira, selalu semangat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Nah, jadi kita sudah selesai semua teman-teman. Jangan lupa lagi kita ibadah sekolah minggu di minggu ke depan. Sampai jumpa lagi ya semuanya ya. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Tuhan Yesus berkati. berkati.